ابتغاء وجه الله وثوابه ومرضاته وقربه إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا قرة عين رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح آله وأصحابه وآل بيته وذريته والتابعين ومن تبعهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم الدين وخصوصا إلى روحي الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وأصوله وفروعه ثم إلى أرواح مشايخنا معلمينا جميع أولياء هذه البلدة وجميع الأولياء والصالحين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل نية صالحة جامعة لخيرات الدنيا والآخرة وعلمنا مشايخنا وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Azizil Ghaffar Mudabbiril Umur wa muqaddiril aqdar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim على المصطفى المجتبى المختار حبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا نور قلوبنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم لقاء الملك الجبار. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Yang saya hormati saya muliakan para asatid, para sesepuh, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita bersama-sama dipertemukan dalam satu pertemuan yang penuh barokah. Pertemuan yang insya Allah memberikan manfaat kepada kita semua fid dini wad dunya wal akhirah.
Salawat serta salam tak lupa kita haturkan, kita hadiahkan kepada junjungan kita, teladan kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masih melanjutkan pembahasan agar kita merahmati saudara-saudara kita, terutama mereka yang tertimpa musibah. Selain itu, kita juga diperintahkan untuk bersyukur atas keselamatan daripada malapetaka atau musibah yang Allah jauhkan daripada kita, dan juga bersyukur atas segala bentuk nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Karena kenikmatan-kenikmatan itu semuanya sebagaimana saya sampaikan kemarin dalam ayat Al-Quran dengan jelas, Allah berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian kamu akan benar-benar ditanya anin na'im, atas kenikmatan yang Allah berikan kepadamu. Kalau kita diberi sama seseorang sesuatu, kemudian kita diminta pertanggungjawabannya, maka kita akan berhati-hati dalam menggunakan sesuatu tersebut. Panjenengan diparingi amanat yotro, misalnya duit iki gawiin sing tepak duwike misalnya. Ditakoni didelok rinciane gaya apa ae, insyaallah wedi kate macem-macem. Akan dipergunakan sesuai dengan instruksinya yang memberi. Demikian juga kita hamba Allah ini, jangan dianggap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ini tidak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Para hadirin, semuanya nikmat ini akan ditanya sama Allah. Kita gunakan untuk apa sewaktu kita hidup di atas dunia ini. Mangkane enten setunggal riwayat hadis dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin ay min mauqifil qiyamah hatta yus'ala an khamsin, an umrihi fima afna, wa an shababihi fima abla, wa an malihi min aina iktasaba, wa fima anfaqah. Tidaklah seseorang itu dia berdiri besok di hadapan Allah, maka telapak kakinya ini tidak akan bergeser, sehingga dia akan ditanya tentang beberapa nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sewaktu di dunia dia gunakan untuk apa. Nomor setunggal ditangleti an umrihi fima afna, dikasih umur sama Allah, digunakan untuk apa, itu akan ditanya. Itu panjenengan niku diparingi umur misalnya
50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, gaya apa umure itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa an syababihi fima abla, juga akan ditanya masa mudanya itu digunakan untuk apa. Jadi masa muda ini besok akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tepak sik enom iku kon gawe apa? Masa muda itu digunakan untuk beramal soleh, beribadah, atau sebaliknya untuk berbuat dosa dan maksiat kepada Allah, akan ditanya. Kemudian juga ada pertanyaan lain, wa an malihi, harta, min ainaktasabahu, dari mana kamu dapatkan, dari mana kamu hasilkan. Artinya dengan cara apa kamu mendapatkan harta tersebut. Wa fima anfaqahu, selain harta itu didapatkan dari mana, pertanyaan selanjutnya diinfakkan untuk apa, digunakan untuk apa harta yang kamu dapatkan tersebut. Semuanya itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang kemarin kita bahas, sebelum kita ini kehilangan satu nikmat, karena kenikmatan itu semuanya sifatnya sementara, sewaktu-waktu itu bisa dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selagi kita masih bergelimang dalam nikmat tersebut, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Niku sing kudu dieling-eling para hadirin. Dalam pertemuan yang lalu kita membahas sabda Nabi SAW, Ightanim khamsan qabla khamsin. Gunakanlah 5 sebelum terjadinya 5, atau manfaatkan 5 perkara sebelum terjadinya 5 perkara. Nomor 1 kemarin yang sudah kita bahas, syababaka qabla haramik, gunakan masa muda kamu sebelum kamu tua. Ya, karena kan gak mungkin muda terus. Niki kata contohnya teng mriki kan, sing sepuh-sepuh niki sampeyan tingali, mosok moro-moro sepuh ngeten ayo tahun nom biyen kan. Lek ndelok fotone nome masyaallah nggih, sik gagah, sehat walafiat, ganteng. Lek pun sepuh pun siji punan. Dan itu pasti terjadi pada yang muda-muda ini. Sekali lagi, yang masih muda, manfaatkan masa muda, karena yang jelas kamu tidak akan muda seterusnya. Tidak terasa tahu-tahu kamu sudah tua. Lalek pun sepuh, masa mudanya tidak digunakan banyak amal soleh, banyak ibadah, pasti ini nyesel. Yang sepuh sing sik nomi mboten ngata-ngatai ibadah, kula yakin nyesel. Pingine balik nom maneh lek iso. Lek perlu balik bayi maneh lek iso.
Namanya penyesalan ya di belakang para hadirin. Oleh karena itu yang sekarang masih muda niki sing hadir niki kata sing nom-nom niki sing masih muda, si kuat tenagane, kondisi fisiknya masih bagus, kula elingaken malih perbanyak amal soleh, perbanyak ibadah, perbanyak berbuat baik, karena masa muda itu masa yang paling terbaik ngata-ngatai sangu teng akhirat. Lah panjenengan sing sepuh-sepuh nggih monggo anak-anake dilingno. Wis terus terang ae ngaku aja niru bapak kon ya. Bapak biyen sik nom niku didik ibadahi. Gak apa-apa. Getun bapak iki nyesel. Bapak biyen sik nom niku gak tahu hadir pengajian ya wis sepuh iki kayak melok pengajian. Kon aja. Mumpung sik nom kon ngaji yo. Ibadah sing akeh. Pelajari ilmu agama kaya ngoten. Anak-anake dilingno. Kita jadikan diri kita sebagai contoh agar mereka tidak sama dengan kita. Kita berharap anak-anak kita ini jauh lebih baik daripada kita kalau bisa para hadirin. Bapak itu kapal Quran, maca Quran yo kurang lancar. Kono ojo sampai koyok bapak kono ngaji yo sing temenan lancarno maca Quranmu. Lek perlu apa lo Quran kono. Kemudian yang kedua, wasihhataka qabla sakomik. Gunakan kesehatan kamu sebelum kamu sakit. Karena sepunten sing kathah mboten titik gitu yang niku lek tepak sik sehat wal afiat lali para hadirin. Kadang-kadang sehat niku digawe sing ndak. Sehat itu digunakan untuk yang tidak ada manfaatnya atau digunakan yang tidak baik. Lho kapan kait kroso nikmati sehat niku tiyang? Kroso nikmati sehat niku lek wis loro. Lek tepak durung loro niku lali kadang-kadang nang nikmati sehat niku para hadirin. Lali lek nikmat sehat itu sesuatu yang sangat berharga yang Allah anugerahkan kepada kita ya. Gak usah loro sing nemen-nemen wis nggih. Weteng blenek tok ae mahku mat lho wis gak enak. Nggih napa nggih? Wis gak usah loro sing nemen-nemen wis. Weteng niku blenek titik ae wis, maiku mat wis gak enak kabeh wisan. Kait eru regane sehat niku lek loro. Kayak loro untu ae wis loro untu. Wis kae sapa wis lemes wisan. Sik loro untu padahal sing loro untu situk sih dudu untu kabeh. Loh inilah yang terjadi kepada kita para hadirin. Kadang-kadang tepak sehat niku mboten didamel amal soleh, mboten didamel ibadah. Wis kena penyakit baru kayak kepengin ibadah. Si sehat dolanan HP tok. Loro kate muter tasbih. Sehat arang-arang nang masjid, arang-arang nang pengajian. Wis kena asemu rada-rada melakuni rada angel. Rodok seyek baru kepingin nang masjid, baru kepingin nang pengajian. Lho niki aja sampai kaya ngoten. Komentari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab tentang hadis kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiri sabilin. Beliau menyatakan khud min sihhatika lisakomik. Khud min sihhatika lisakomik. Ambillah kesempatan di waktu kamu sehat, persiapan untuk kalau kamu sakit.
Yang niku lek mulai nem sehat ibadat tok para hadirin. Mangke lek pun sepuh kondisi fisiknya merosot, ibadah-ibadah sing biasa dilampahi kok ditinggalaken krana udzur, insyaallah tetep diparingi ganjaran kali Gusti Allah koyok-koyok tasik ngelampahi ibadah yang dilakukan ketika dia masih muda dan dia sehat walafiat. Niku fadilah. Jadi lek panjenengan niki tepak sik enom sehat walafiat ngata-ngatai ibadah. Terus nanti ketika tua sepuh udzur mboten saged ngelampahi ibadah-ibadah niku wau ganjarane tetep ditulis insyaallah kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dari ayat illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Keterangan ini Pak Abdul Mufassirin kaya ngoten niku wae. Dadi lek jenengan niku mulai nom sehat walafiat ngata-ngatai salat sunnah, ngata-ngatai zikir, ngata-ngatai maca Quran, mungkin lek pun sepuh kok rada ndak mampu pun udzur katik ngata-ngatai salat sunnah, katik ngata-ngatai maca Quran. Niku insyaallah pahalane salat-salat sunnah sing panjenengan biasa lampahi tepak sik enom sehat walafiat tetep ditulis kali Gusti Allah walaupun sudah tidak dikerjakan. Jadi luar biasa keuntungannya. Kemudian wa faraghuka qabla syughlik. Yang ketiga, ketika kamu masih punya waktu kosong, gunakan sebelum kamu sibuk. Napa maksudnya niki ojo nggak ada kebiasaan at-taswif. At-taswif niku nunda-nunda amal. Dawuni bin Umar bin Khattab, idza asbahta fala tantadhiril masa wa idza amsayta fala tantadhiris sabah. Lek panjenengan gada kesempatan beribadah beramal soleh di pagi hari, esuk nganggur kosong enten waktu luang, ojo ditunda sore. Sore nggak ada waktu luang kosong santai saged ibadah maca Quran sholawat teng Kanjeng Nabi lan salintune ojo ditunda meneh isuk. Karena tiyang niku lek pun kebiasaan nunda akhirnya mboten nggak ada amal para hadirin. Besok nganggur kok sore ae. Sore burung maneh meni isu ae, isu sore ae, sore isu ae, gak mari-mari akhirnya kaya ngoten niku. Kaya mangan lho ya, mangan kan ndak iso ati nunda panjenengan. On time nggih, sarapan jam 7. Makan siang, makan malam, istiqomah iki ndak iso ati ditunda. Esuk gak sarapan langsung awan gak wani mai kumat bimah. Tapi ibadah kadang-kadang disepilino, ibadah dientengno, ditunda-tunda. Lan iki ojo sampai para hadirin. Jangan punya kebiasaan menunda amal, menunda ibadah. Panjenengan lek nunda esuk nunda sore, iya lek sore panjenengan mboten enten udzur, lek ana udzur ditunda meneh, iya lek meneh sik ana kesempatan, lek meneh wis nang kuburan, sapa sing ngeru? La turajji fi'la sholihati ila ghadi la'alla ghadan ya'ti wa anta fil lahdi. Jangan nunda kebaikan perbuatan baik sampai besok karena khawatirnya datang hari esok ternyata kamu sudah di kuburan. Napa mari lek tobat saking maksiat aja ditunda niku bahaya. Pati tobat engko ae ngenteni Ramadan ae tobate.
tobat ngenteni Ramadan. Iya lek tutuk nang Ramadan. Durung Ramadan mati disi, durung tobat, naudzubillah min dzalik. Jadi sekali lagi, kapan punya waktu luang, waktu kosong, perbanyak ibadah, perbanyak amal soleh, jangan ditunda-tunda. Ketika ya pemenang para hadirin urip di dunia niki lek mboten damel ibadah. Mau kita gunakan untuk apa? Umur kita mau kita gunakan untuk apa? Waktu kita mau kita gunakan untuk apa? Kalau bukan untuk banyak ibadah para hadirin. Dunia niki sementara, mari ngono ditinggal. Ditinggal ngadep teng Gusti Allah. Teng akhirat ditimbang. Amali kula jenengan ditimbang. Tiap pengajian lek salat isya kan diwaosaken surat Al-Qari'ah niku. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Dadi kula jenengan iki benjing amale ditimbang. Yang kebaikannya lebih berat, maka dia dalam kehidupan yang dia ridho, yang dia bahagia. Gini ku swarga. Ya napa kepingin kebaikan, timbangan kebaikan itu berat, gini ku ngata-ngatai ibadah. Lek kepingin timbangan kebaikan berat. Adapun orang yang ringan, wa amman khaffat mawazinuhu, timbangan kebaikannya ringan, sing abot maksiate, fa ummuhu hawiyah, tempatnya hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apa itu hawiyah? Narun hamiyah, nerakanya Allah yang sangat panas. Sing jelas kula jenengan mboten mampu para hadirin. Wong kena nyonyok rokok tok ae ndak kuat kula jenengan. Kena nyonyok rokok niku. Setitik dari api dunia kita nggak mampu panasnya. Bagaimana dengan api neraka sing teng riwayat panas niku sab'ina bi'fa min narid dunya, 70 kali lipat dari panasnya api dunia. Makanya monggo pun kita niat sekarang, kapan kita ada waktu luang perbanyak ibadah. Wis ibadah sing enteng-enteng, maca selawat. Ojo waktu nintek ge sepuntene sing kathah iki. Lungguh gedabrus ngalor ngidul ndak ono gawe ini. Kan kadang-kadang kaya ngoten. Berjam-jam sepuntene sing kathah mboten titik niki, kadang-kadang duduk sik enom lho pun sepuh. Waktune jam-jaman iku entek di pinggir embong. Jagongan pinggir embong, jagongan di warung. Lah niku lek digawe wiritan pira wisan ganjarane? Lek gawe selawat nang Kanjeng Nabi wis oleh pirang selawat niku teng Kanjeng Nabi. Lek gawe maca Quran wis oleh pirang juz niku. Lek kate niru para aulia abot para hadirin. Para aulia niku kalau kita lihat kehidupan mereka, hampir tidak ada waktu mereka itu nganggur untuk lupa kepada Allah. Ngelampai sing mboten manfaat ndak ono. Sudah kita tidak perlu niru mereka, berat niru mereka. Paling tidak mari kita berusaha. Kapan ada waktu luang kita perbanyak ibadah yang ringan-ringan. Gini pun wiritan, zikir, sholawat teng Kanjeng Nabi, maos istighfar lan saklintune. Kemudian yang selanjutnya, wa ghinaka qabla fakrik. Gunakan kesempatan di saat kamu kaya sebelum kamu menjadi fakir. Dadi lek panjenengan ditakdir kali Gusti Allah tasik dados tiyang ingkang diparingi rizki lebih, manfaatkan untuk kebaikan. Manfaatkan untuk banyak bersedekah, manfaatkan untuk banyak membantu saudara-saudara kita al-fuqara wal masakin, orang-orang fakir miskin, sebelum
kamu menjadi orang yang fakir. Karena bukan mustahil para hadirin, hari ini seseorang itu kaya raya, banyak duitnya, ternyata dalam hitungan hari, hitungan minggu atau hitungan bulan kondisinya terbalik, dari banyak duit bisa jadi banyak hutang. Mboten tidak mungkin kaya ngoten niku. Kerjaan lancar, bukan tidak mungkin dalam suatu hari kerjaane macet. Oleh karena itu selagi masih dalam kenikmatan, diberi rezeki lebih oleh Allah, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Gunakan untuk kebaikan, gunakan untuk ibadah, gunakan untuk amal soleh, gunakan untuk memperjuangkan Islam. Itu yang akan benar-benar menjadi milik kita dunia akhirat. Lek panjenengan simpen tok, sampean duwe dhuwit 1 miliar di ATM disimpen tok, ya mati gak digawa. Jadi milik siapa? Jadi milik ahli waris. Engke lek anake sae dididik, lek mboten sae gawe tuku narkoba, gawe mabuk duwike, gawe zina duwike, naudzubillah min dzalik. Tapi lek sampean sedakono, gawe bangun madrasah, kayak bantu musola, kayak bantu masjid, kayak bantu arek-arek yatim, kayak bantu wong fakir, wong miskin, niku dadi timbangan kebaikan teman jenengan teng akhirat. Insyaallah kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana ta'ala وأننا أسرفنا على اللظى أسرفنا وتب علينا توبة تغسل كل خوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة الصحبة والمسلمين أجمعين آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول نهضى بكل سنة صلى وسلم ربي على هيئة الحب وآله وصحبه إذا السخم والحمد لله في البدء والتناهي وفي الآلاء الإلهي واجدنا بالنواهي. Ada permintaan barokah Fatihah untuk beberapa orang yang sedang sakit. Bapak Kartono, Bapak Priyanto, adik Aluna Syakwina Hamzah, Ridho bin Irfan, Bapak Mun'im, Ibu Hilmi Zumaro, Bapak Eko Susanto. Annallaha yashfihim wa yu'afihim wa yarzuqhum kamal as-sihhah wal afiyah al-zahir wal batinah. Allahumma ya syafi ishfihi man tasyafi wa afi man tal mu'afi. لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. ربنا الذي بالسماء تقدس اسمه أمرك ماد بالسماء والأرض كما رحمتك بالسماء فاجعلها في الأرض اغفر لنا حوبتنا وخطايانا إنك رب الطيبين أنزل رحمة من عندك وشفاء من شفائك على ما ببابا كرطان بابا بريانتا أدي ألون شكونا همزة أدي رضا بن إرفان بابا منئم بو حلمي زمارة بابا إيقا سسانتا وجميع أمراض المسلمين من واجعين على هذه النية علمنا ومشايخنا وببركة سورة الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.